Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Azizu Apriani. Kali ini akan berbagi soal asesmen tengah semester untuk kelas 4 semester 2. Mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila. Yuk kita mulai. Soal-soal ini memuat soal berbasis AKM. 1. Peristiwa yang menandakan lahirnya NKRI yaitu A. Berdirinya Budi Utomo, B. Kedatangan bangsa Jepang, C. Peristiwa 10 November di Surabaya, D. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya adalah D. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dijahit oleh A. Sayuti Malik, B. Fatmawati, C. B.M. Dyah Sudiro, D. Mr. Ahmad Subarjo. Yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. B. Nomor 3. Pada negara kesatuan, pelaksanaan kedaulatan bagi kedaulatan ke dalam atau keluar dipegang oleh A. DPR, B. MPR, C. Pemerintah pusat, D. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah C. Pemerintah pusat. 4. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah, provinsi, dan kota atau kabupaten harus mengikuti ketentuan dari A. Perda, B. DPRD, C. Masyarakat, D. Pemerintah pusat. Jawabannya adalah D. Pemerintah pusat. Nomor 5. Seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke diartikan sebagai nilai keutuhan A. Budaya, B. Wilayah, C. Sumber daya alam, D. Sumber daya manusia. Jawabannya adalah B. Wilayah. 6. Adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran dari warga negara Indonesia merupakan bagian dari nilai keutuhan A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Hasanah budaya, D. Wilayah. C ya, hasanah budaya. 7. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bangsa Indonesia. A. Cita-cita, B. Hak, C. Tantangan, D. Ancaman. Jawabannya adalah cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, nomor 8. Semangat mempersatukan Nusantara pada zaman Kerajaan Majapahit dikemukakan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam A. Sumpah Palapa, B. Kitab Sotasoma, C. Pembangunan Candi, D. Kitab Negara Kertagama. Jawabannya adalah A. Sumpah Palapa. 9. Salah satu cara menjaga keutuhan wilayah NKRI yang dilakukan masyarakat yaitu A. Pemilu, B. Siskamling, C. Wajib militer, D. Membentuk organisasi. Jawabannya adalah B. Siskamling. Ronda bapak-bapak kalau malam-malam. Siskamling itu adalah singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Nomor 10. Berikut bukan termasuk keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah A. Bahasa daerah, B. Suku bangsa, C. Tanah air, D. Agama. Yang bukan termasuk keragaman. Jawabannya adalah C. Tanah air. Tanah air bukan keberagaman. Kalau bahasa itu beragam. Bahasa ada Jawa, di Kalimantan ada bahasa Dayak dan sebagainya. Suku bangsa juga ada Jawa, Dayak, Bugis, Banten,
Agama ada banyak, Islam, Katolik, Buddha, berarti kekeragaman. Yang bukan keragaman adalah tanah air. 11. Perselisihan antar suku bangsa dapat mengakibatkan adanya titik-titik perselisihan. A. Alkulturasi budaya. B. Perpecahan bangsa. C. Pertukaran budaya. D. Punahnya kebudayaan daerah. Perselisihan menimbulkan perpecahan. B. 12. Perhatikan gambar berikut. Ada ini contoh soal AKM ya level 1. Ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan. Kemudian ada seorang anak laki-laki membantunya menyeberang melewati zebra cross atau ini ya untuk penyeberangan. Sikap tolong menolong sesuai gambar di atas dapat mempererat A. Perpecahan, B. Kebencian, C. Kekacauan, D. Persatuan. Jawabannya D. Persatuan. 13. Keutuhan negara merupakan kunci untuk tetap mempertahankan titik-titik. A. Budaya, B. Prinsip, C. Keberadaan negara, D. Benda bersejarah. Keutuhan negara merupakan kunci untuk tetap mempertahankan. Jawabannya C. Keberadaan negara. 14. Sikap dalam menghadapi keberagaman Indonesia yaitu dengan A. Mencari perbedaan, B. Saling membandingkan, C. Saling mengadu domba, D. Saling menghargai. Sikap dalam menghadapi keberagaman Indonesia, kita harus saling menghargai agar tercipta persatuan. 15. Salah satu ancaman bagi keutuhan NKRI yang berasal dari luar adalah titik-titik. A. Dampak negatif globalisasi. B. Datangnya para wisatawan luar negeri. C. Mengenalkan budaya ke luar negeri. D. Kerjasama antar negara. Ini yang ancaman yang berbahaya itu adalah dampak negatif globalisasi. Negatif itu yang dampak yang kurang baik atau bisa dikatakan dampak buruk ya. Khusus untuk nomor 16 dan 17 gambar berikut ini adalah soal HOTS. Kampung Rukun Damai memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Mereka terbiasa hidup tolong-menolong, bahkan sebulan sekali mereka melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kita bisa lihat ya di gambar ini memang sedang banyak orang yang sedang kerja bakti, dari orang dewasa dan juga anak-anak juga ikut membantu. Nah, salah satu akibat jika tidak ada kerukunan antar warga kampung rukun damai yaitu kalau tidak rukun itu akan terjadi apa? A. Persatuan terjaga? Enggak. B. Terciptanya suasana nyaman? Enggak. C. Warga hidup dengan harmonis? Enggak. D. Kebersihan kampung tidak terjaga. Nah, ini kalau tidak persatuan nanti terjadi seperti ini. Kebersihan kampungnya tidak terjaga. Kotor karena tidak ada yang mau kerja bakti, seperti itu. Nomor 17. Sikap-sikap yang ditunjukkan oleh warga kampung rukun damai dapat menjaga titik-titik. A. Perbedaan warga, B. Keutuhan negara, C. Pertikaian, D. Konflik. Menjaga B. Keutuhan negara. 18. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah hasil dari titik-titik. A. Perjanjian antar negara, B. Pergantian masa penjajahan, C. Pemberian dari bangsa penjajah, D. Kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya, jawabannya adalah D. Kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. 19. Kita dapat menghargai jasa para pahlawan bangsa dengan cara A. Mengunjungi keluarga pahlawan, B. Memberi tanda terima kasih, C. Meneladani sikap kepahlawanannya, D. Mengambil benda-benda bersejarah. Enggak boleh ya kalau mengambil benda-benda bersejarah. Jawaban yang tepat adalah C. Meneladani sikap kepahlawanannya. 20. Contoh soal AKM level 2. Rasa bangga menjadi bangsa Indonesia dapat ditunjukkan oleh setiap pelajar dengan cara titik-titik. Jawaban lebih dari satu.
A. Memiliki idola yang berasal dari luar negeri. Tidak ya. B. Lebih bangga menggunakan bahasa asing. Enggak juga. Kita harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. C. Belajar dengan giat dan meraih prestasi. Betul. Kemudian yang D. Menggunakan produk dalam negeri. Itu juga betul. Nah, dengan mencintai produk dalam negeri nanti kan jadi menyerap banyak tenaga kerja dan sebagainya, itu nanti membuat Indonesia menjadi sejahtera. Oke, cukup sekian yang kita bahas. Pilihan gandanya saja ada 20. Kemudian nanti pada soft file yang bisa kalian ambil dari linknya ada di deskripsi ya. Nanti di situ sudah disertakan beberapa soal penunjang lain yang bisa untuk kalian belajar. Ada yang menjodohkan, ada soal-soal lain juga, soal-soal uraian. Nanti bisa kalian untuk belajar ya di rumah. Sekian dulu pembahasan soal. Sampai jumpa pada video pembahasan soal yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video. Jangan lupa subscribe, atau kalau ini video bermanfaat untuk teman kalian, bisa kalian share juga ke teman kalian untuk saling memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.